Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Melinovita, MPM 2121020071, kelas C Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum. Nah, sumber hukum itu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang sudah ada di kandungan dalam Al-Quran untuk dilaksanakannya dalam kehidupannya. Hal tersebut juga diperlukan upaya mengatur perilaku manusia, baik berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Argumentasi yang mengatakan Al-Quran sebagai sumber dan dalil yang pertama dan utama pada penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungannya bersifat qot'i al-mujud, yang maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan di kandungannya terjamin keautentikan dan otoritas sebenarnya. Keautentikan itu sendiri juga terjamin karena transformasi periwatan yang secara keseluruhan mencapai tingkat mutawir. Selain itu, terjamin keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran seringnya menetapkan beriman kepada Rasul dan kewajiban beriman kepada Allah disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Lalu di sini juga ada akal dan proyeksi ijtihad. Nah, akal menurut Al-Quran, khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Yang artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir dan berdasarkan pemikiran. Itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkannya. Berdasarkan perspektif Islam akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada memahami nilai-nilai ajaran agama, lalu yang kedua ada akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Lalu ada proyeksi ijtihad. Nah, ijtihad ini menurut bahasa berarti keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan menurut pengertian dari segi istilah adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sini juga ada ijtihad yang dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada ijma dan ada qiyas. Nah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa pada masa Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedangkan keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.